Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Kaprodi Ilmu Pemerintahan Visip USK, Bapak Wais Al-Qarni SIPMA yang telah berkenan hadir pada hari ini untuk membuka acara pada pagi hari ini. Dan juga penghormatan kami kepada Bapak Denny Andriana PhD selaku pemateri yang kita hadirkan pada hari ini. Terima kasih Bapak sudah jauh hadir ya mengisi acara hari ini. Demikian juga yang kami sayangi adik-adik mahasiswa yang hari ini berhadir. Ya, semoga bisa betah dan hadir tetap mengikuti acara hari ini. Baik. Hari ini merupakan suatu kebanggaan sendiri ya bagi saya, di mana saya hari ini ada satu panggung ya bersama senior ya, mentor sekaligus teman yang sudah saya kenal sejak ya berapa tahun yang lalu ya, ketika melanjutkan studi di Inggris ya, Bapak Denny Andriana. Saya memanggilnya ini Kang ya, Kang Denny Andriana. Tapi Kang di sini bukan tukang ya. Karena kan milenial sekarang sering-sering suka singkat-singkat ya, Kang ya. Kang itu Kang bakso, Kang parkir, Kang somai ya. Tapi Kang ini bukan tukang, tapi Kang itu bahasa Sunda. Nah, pakai empire ya. Bahasa Sunda yang berarti akhi ya, abang, mas dan lain sebagainya. Dan kebetulan juga saya sama Kang Denny ini tergabung dulu di satu organisasi ya, Kibar itu keluarga Islam Britania Raya ya. Beliau itu selaku ketua ya, artinya memang mentor saya ini ya, selaku ketua, saya sebagai anggota ya pada saat itu. Tapi kalau kita lihat CV-nya ini, beliau ini rupanya memang tukang ya. Ini Kang Kuli ya, tukang kuliah, jadi suka memulai anak orang ya. Ini kalau kita sampaikan profil beliau, nah, cukup nih waktunya. Kita perlu buat satu film dokumenter ya, khusus untuk memperkenalkan Pak Denny Andriana ini ya. Tapi beliau ini rupanya tinggalnya nggak jauh dari kita ya. Beliau ini adalah dosen UPI, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Bandung itu kan dekat sama kita kan. Bandung itu Banda Aceh paling ujung. Jadi di Ulelu ya. Jadi Kang Denny ini tukang jaga kapal Aceh hebat. Ya, Bandung Banda Aceh paling ujung ya. Oke, jadi beliau background-nya itu S1 di UI ya. Ini angkatan senior nih ya. Tapi dari kita tapi masih muda ke orangnya ya. Jadi beliau ini alumni Universitas Indonesia angkatan 1999 jurusan akuntansi. Kemudian melanjutkan S2 di International Islamic University Malaysia. Kemudian S3 di Strathclyde Business School Glasgow ya, jurusan postgraduate diploma in research methodology in business management. Doctor of Accountancy ya, maaf Doktor akuntansi. Saya malah lupa, padahal kan teman saya ini ya. Mungkin saking groginya saya nih kan ini ya. Baik, jadi pendidikan terakhir beliau adalah Doctor of Accountancy University of Strathclyde Glasgow di tahun 2016 hingga 2001. Seperti saya bilang, ini kalau saya baca semua CV beliau nggak cukup ya waktunya ya. Tapi nanti mungkin Kang Denny sambil mengalir bisa memperkenalkan diri, menceritakan sedikit mungkin ya, experience dan lain sebagainya. Nanti kita sepakati hari ini itu sampai jam 10.30 Kang Denny ya, karena adik-adik mahasiswa itu di jam 10.45 ada kelas lagi. Jadi habis kelas ini langsung lanjut ke kelas lain mungkin sebagian. Jadi mungkin kita paskan mungkin 10.30 lewat dikit apa-apa. Nah, yang jelas adik-adik mungkin sebelum 10.45 kita sudah selesai karena adik-adik ada kelas lain. Mungkin tanpa memperpanjang buka di materi saya persilakan kepada Kang Denny Andriana PhD ataupun Bapak Denny Andriana PhD untuk menyampaikan materi. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sadam. Saya biasanya manggilnya Abang malah, bukan Abang tukang bakso, tapi Abang Sadam saja. Ya, karena begitu akrabnya ya kami waktu kuliah bersama-sama di Inggris waktu itu. Baik, saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wais Al-Qarni,
Ibu Nurul ya, Pak Sadam dan juga adik-adik mahasiswa di Aceh. Ini saya suatu kebanggaan ya pertama kali bisa ada di Aceh ya, walaupun secara virtual. Tadi undangannya Pak Wais, sebenarnya saya ingin sekali berangkat ke sana gitu ya. Tanpa ini pun ya, tanpa ada biaya apapun lah, karena memang saya ingin sekali berkunjung ke Serambi Mekah gitu ya. Hanya tahu legendanya saja menurut dari buku gitu ya, tapi ingin langsung, insya Allah lah mungkin kedepannya bisa direalisasikan. Ya mungkin tanpa bermaksud berpanjang kata ya, mungkin saya langsung saja ya. Insya Allah nanti ini materinya akan sangat-sangat menarik ya buat adik-adik mahasiswa. Kenapa saya bilang menarik? Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kaprodi, Pak Wais, bahwa memang metode ini bukan metode yang baru sebenarnya, tapi ini metode yang sedikit challenging ya, agak sedikit menantang gitu, menantang dalam artian buat teman-teman mahasiswa khususnya gitu ya. Ini menantang tuh artinya dia menawarkan hal-hal yang sangat baru ya, baru yang mungkin kita selama ini belum terpikirkan gitu ya. Kalaupun kita sudah pernah mendengar istilahnya, tapi mungkin kita pada saat tataran implementasi mungkin akan sedikit challenging gitu ya, karena dia butuh effort atau usaha yang lebih tidak seperti biasanya ya. Apa sih mixed method itu ya, nanti kita akan bahas insya Allah sama-sama selama 1 jam ke depan ya, mengenai mixed method ini, dan materi yang disampaikan memang ini idealnya materi yang cukup panjang ya, panjang dan rumit, karena ini membutuhkan waktu 4 tahun buat saya menyelesaikan S3 dengan metode ini gitu. Tapi tidak apa, ya kita hanya pengantar saja ya. Jadi nanti kalau misalnya ada sesi lainnya atau mungkin nanti di kesempatan lain bisa bisa apa namanya, kita explore lebih lanjut ya dari mixed method ini. Nah, tadi ini sedikit CV saya ya, sudah disampaikan oleh Bang Sadam atau Pak Sadam ya, memang S1, S2, S3-nya saya memang di akuntansi ya, jurusan yang kata orang itu membosankan. Tapi memang bosan sih ya, karena memang itu aja gitu ya, debit kredit. Kita mencari keseimbangan hidup siang malam, baik buruk, debit kredit. Dan aktivitas saya memang dosen di UPI Bandung dan menjadi dosen juga ya di Uzbekistan di Tashkent State University of Economics untuk mata kuliah akuntansi keuangan, dan sering keliling memang dari kampus ke kampus untuk apa namanya, ya materi mixed method ini saya sudah keliling ya di Indonesia beberapa kali, kemudian beberapa event conference nasional maupun internasional juga alhamdulillah pernah ikut terlibat ya, mengisi dan aktif. Oke, nah ini saya ini slide-nya mungkin sudah sangat sering ya bagi yang mengikuti channel YouTube saya juga ya, mixed method. Itu ternyata saya juga agak sedikit kaget gitu ya. Kenapa kemudian banyak sekali yang membaca gitu ya dan menonton channel YouTube-nya terkait dengan mixed method. Jadi dan slide ini juga sering saya share ya, saya bagikan ke kampus-kampus di mana saya sering diundang ya menjadi pembicara di mixed method. Saya selalu menggunakan slide ini sebagai pendahuluan gitu ya. What makes a research interesting gitu ya. Apa sih yang membuat penelitian itu menarik? Ya kan, karena ini yang jadi alasan orang meneliti kan harus menarik dulu dong gitu ya. Sebelum kita nulis kan kita harus tahu apa sih yang membuat penelitian itu menarik. Nah, pertama ya mungkin kalau bagi dosen penguji ya, entah itu skripsi, S2 maupun S3 itu kan ditanya ya, masalahnya apa sih? Gitu ya. Karena kalau misalnya tidak ada masalah, buat apa diteliti? Ya, jadi mungkin adik-adik mahasiswa yang pada saat membuat skripsi misalnya, maka sebelum menulis itu harus bertanya kepada diri sendiri. Karena kalau misalnya tidak ada masalah ya kita bikin masalahnya gitu ya, atau enggak kita cari masalahnya, apa sih masalahnya gitu ya. Kalau tidak ada masalah, tidak ada yang namanya research question atau pertanyaan risetnya nggak muncul. Karena kita tujuannya untuk meneliti kan karena ada masalah, ada pertanyaan yang harus kita jawab di dalam penelitian. Terus yang kedua gitu ya, fenomenanya apa? Jadi sebelum muncul pertanyaan riset itu kan pasti kita membangun yang namanya fenomena ya, gejalanya apa. Misalnya sekarang nih fenomenanya adalah Rusia sama Ukraina misalnya ya, ada peperangan atau kebijakan mungkin ya, kalau mungkin teman-teman di FISIP ya ini berarti ya, di FISIP misalnya terkait dengan fenomena sosial atau politik ya, atau pemerintahan, kebijakan pemerintah misalnya, itu kan fenomena gitu ya, pasti ada trigger ya, ada penyebabnya, ada cause-nya gitu. Penyebabnya apa? Kemudian muncul masalah. Misalnya ada policy apa ya sekarang lagi rame ya. Oh ini ya apa
bola ya, karena saya sama Bang Sani sama-sama satu tim futsal dulu di Glasgow, dan kami sering kalahnya ya Bang ya daripada menangnya. Karena kebetulan lawannya fisiknya kuat-kuat ya. Makanya saya mulai ngerti sekarang kenapa Indonesia sulit gitu ya juara dunia. Karena saya sama Bang Sani pun sering kalah gitu ya. Nah, tapi nggak apalah. Mungkin ke depan insya Allah ya Indonesia juara. Nah, ini masalah misalnya kebijakan ketika banyak penolakan dari kepala daerah terkait dengan tim Israel misalnya untuk bertanding di Indonesia. Nah, itu kan sesuatu yang mungkin menarik ya, gitu ya. Fenomenanya kan adalah kenapa sih mereka tidak bisa? Nah, kenapa sih itu kan menimbulkan pertanyaan. Ya itu kan menjadi trigger ya, memicu peneliti itu ini kenapa ya mereka tidak boleh main di kita? Mungkin kita tahu kita kan nggak ada kerjasama dengan Israel, tapi kemudian kita bisa eksplor lebih lanjut. Betul, secara apa namanya, secara diplomatik kita nggak punya. Tapi kan ini konteksnya olahraga misalnya ya, walaupun nanti ada pro dan kontra misalnya apapun lah itu ya, itu adalah sebuah fenomena gitu ya, yang menurut mungkin peneliti adalah hal yang menarik gitu ya, dan bisa dieksplor lebih lanjut. Terus kenapa memang topiknya interesting? Nah, kalau misalnya penguji, ya ini buat adik-adik mahasiswa nih, biasanya apalagi yang S3 ya, ditanyanya itu novelty-nya di mana, kebaruannya apa. Jadi topiknya itu siapa adik-adik mahasiswa ini jangan jangan topik-topik yang memang mohon maaf ya basi. Basi dalam artian wah ini mah sudah lama beritanya, informasinya, tidak kekinian. Atau misalnya kita ngambil fenomena yang terjadi tahun 80-an, 90-an atau 2010-an misalnya, itu udah terlalu lama karena sudah dibahas oleh ratusan peneliti misalnya. Tapi kalau misalnya tentang COVID pun sekarang kalau kita baca skripsi mahasiswa semua mengambil tema COVID gitu ya. Terus apa dong yang membuat itu menarik? Oke lah, misalnya kayak saya misalnya di akuntansi atau keuangan itu COVID menimbulkan atau menyebabkan apa laporan keuangan perusahaan atau kinerja keuangan perusahaan menjadi menurun. Menurut saya biasa saja tanpa diteliti pun mungkin itu hal yang ya sudah pasti gitu ya karena akan menurunkan kinerja keuangan misalnya. Nah, yang membuat itu menarik adalah bukan masalah COVID-nya baru, tapi apa sih bukan apa ya? Kenapa kemudian industri yang sama misalnya di negara lain kok tidak terdampak terlalu signifikan? Nah, ini menarik. Nah, seperti itu ya. Jadi kan topiknya kan mungkin bisa jadi sama gitu ya, fenomenanya sama, masalahnya sama, tapi kemudian dia membuat topiknya itu atau membuat perbandingannya itu dengan negara lain. Oh, ini mungkin kaitannya dengan kebijakan pemerintah setempat misalnya. Atau yang mungkin menarik ya, mungkin karena ini pemerintahan, bisa jadi misalnya begini. Kenapa sih kemarin pada saat COVID, negara-negara yang dipimpin oleh wanita, ya seperti New Zealand ya, apalagi Jerman kemarin ya, itu kanselir ya, Jerman, terus dari New Zealand juga kan perempuan, kenapa mereka lebih cenderung lebih survive sama recovery COVID-nya lebih cepat? Apakah gender berpengaruh dalam hal leadership misalnya ya? Itu kan sesuatu yang mungkin wah pertama dia kebaruannya dapat, kedua dia wah ini menarik nih membandingkan laki dan perempuan gitu ya dalam hal atau dalam konteks apa kepemimpinan misalnya. Sementara negara-negara yang dipimpin oleh presidennya laki-laki, dia tingkat fatality-nya tinggi atau enggak dia recovery-nya lambat misalnya pada saat COVID. Ya, itu adalah salah satu contoh yang mungkin membuat topiknya itu interesting. Nah, berikutnya adalah audiensnya siapa. Jadi ketika kita nulis, pastikan kita itu tahu ya, tahu segmen reader kita itu siapa, pembaca skripsi kita itu siapa, disertasi kita itu siapa, tesis kita siapa. Karena gini, kalau misalnya topik yang kita buat itu boring ya, membosankan, terus audiensnya nggak jelas, terlalu absurd, terlalu luas gitu ya. Jadi kita nggak punya segmen pasar tertentu, bahkan kalau mungkin peneliti ya, kayak misalnya saya atau Pak Sadam atau Pak Wais misalnya nulis, ketika citasinya nol, ya di dalam Google Scholar kita atau di akun Sinta kita itu kan berarti ini kok nggak ada yang mensitasi paper saya, jangan-jangan memang nggak menarik atau kita audiensnya nggak jelas sebenarnya objektifnya atau aim dari tujuan dari paper kita ini apa sih, siapa gitu ya. Justru kan kita kan bahkan paper yang sederhana ya menurut orang lain gitu ya tapi ternyata citasinya tinggi bisa jadi karena audiensnya jelas gitu luas. Saya nggak mengira gitu bahwa pengaruh intelektual kapital gitu ya di salah satu paper saya bisa sampai seratusan lebih yang mensitasi. Ternyata yang membahas intelektual kapital lumayan banyak gitu ya. Padahal menurut saya itu biasa saja gitu ya. Ya ini yang kemudian nanti akan menarik ya kaitannya dengan subjektif dan objektif ya dalam penelitian. Nah implikasinya apa?
Ya, kita nggak berharap sih dari hasil penelitian kita itu akan merubah dunia ya, mengubah dunia tiba-tiba akan baik-baik saja setelah kita bikin riset gitu ya. Saya ingat dulu waktu di sana pun ketika saya nulis disertasi kan ditanyanya seperti ini gitu ya. Memangnya hasil penelitian Anda ini akan mengubah Indonesia menjadi lebih baik lagi? Jadi goalnya yang penting selesaikan aja dulu gitu ya. Nah, kenapa kemudian ini selesaikannya saja dulu? Karena implikasinya adalah uang beasiswanya nggak akan turun nanti, maksudnya akan selesai. Nanti bayarnya bagaimana katanya? Oh ya sudah kan, ujung-ujungnya jadinya kita pragmatis dong, ya pragmatis dalam artian yang penting selesai gitu ya. Nah ini yang sedikit berbahaya. Nih contoh ya, pasti pasti semua dosen atau mahasiswa tahu ini nih, sering melihat ya statement ini ya enggak. Penelitian yang baik adalah penelitian yang selesai, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Ya pasti ada statement ini dan saya nggak tahu ya kalau di di Aceh sana ya, kalau di sini tapi harusnya sama ya, itu mengaminkan ini gitu ya. Banyak kemudian yang setuju, iyalah skripsi yang baik adalah yang selesai gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan ya. Nah ini yang enaknya peneliti ya, ketika ada statement itu kita challenge dong gitu kan, kita tanya gitu ya, memangnya skripsi yang selesai pasti skripsi yang baik, jangan-jangan hanya sekedar syarat, mohon maaf karena mahasiswanya udah tahun ke-7 Pak, tolong dibantulah. Ketika kita baca skripsinya, ya Allah gitu ya, bosannya minta ampun bacanya gitu ya, cuma pengaruh X terhadap Y. Jangan punten, mohon maaf gitu ya, anak SMA juga bisa nulis seperti itu gitu ya. Tapi karena ini udah tahun ke-7, ini orang tuanya sudah datang nangis-nangis ya susah kalau kayak begitu misalnya. Jadi kan kita bisa men-challenge bahwa skripsi yang baik, mohon maaf, skripsi yang selesai belum tentu baik. Dia hanya sekedar syarat lulus saja berarti. Kita hanya mengejar paper, kertas, sertifikat, ijazah gitu ya. Padahal mungkin temanya biasa saja gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua, apakah berarti ya skripsi atau penelitian yang tidak selesai adalah penelitian yang tidak baik? Karena saya yakin gitu ya, banyak mahasiswa di luar sana, apalagi yang S3 nih gitu ya, pingin banget gitu ya, pakai mixed method. Tapi kemudian ya ini karena misalnya kata pembimbingnya gitu ya, untuk S1 pun sama ya, S1 S2 gitu ya, pembimbingnya bilang jangan mixed method gitu ya, pertama lama susah semuanya gitu ya, akhirnya kan yang menurut kita baik, menurut supervisor nggak baik, menurut pembimbing nggak baik, atau menurut penguji ya tidak baik gitu ya, jangan misalnya seperti itu ya. Akhirnya akhirnya karena ada pemikiran-pemikiran seperti ini, akhirnya membuat ya sudahlah, kita nggak usah selesaikan misalnya penelitiannya, atau nggak ganti metode. Nah ini yang kemudian akhirnya yang namanya interesting, menarik itu jadi absurd ya, jadi subjektif. Nah kalau dalam penelitian, kalau perspektifnya subjektif itu namanya kualitatif. Ya, jadi kan menurut persepsinya si peneliti itu sendiri, menurut persepsi si orang. Mungkin menurut Pak Sadam ini menarik, kalau menurut saya nggak menarik, ya sudah gitu ya. Akhirnya kan ada dua pendapat. Tidak masalah sebenarnya kalau seperti itu. Yang penting yang jadi masalah adalah ketika satu peneliti itu kemudian menyalahkan peneliti yang lain. Kuantitatif nggak bagus, atau sebaliknya yang kualitatif nggak bagus, atau mixed method misalnya nggak bagus, itu yang keliru gitu ya. Kenapa saya bilang keliru? Karena itu kan hanya sekedar pisau ya, alat ya, alat dalam artian approach-nya mau seperti apapun terserah gitu ya. Yang penting adalah dia bisa menjawab research question tadi, misalnya ada masalah. Tapi yang jelas kita bersepakat gitu ya, walaupun menurut A ini nggak menarik, menurut B ini nggak menarik, tapi ada masalah yang harus diselesaikan. Ya, makanya ditulis dalam bentuk penelitian gitu ya. Ada yang cuma 50 halaman, ada mungkin yang 100 halaman. Nah, tapi yang jelas ini yang tadi saya bilang ya, kita harus bersepakat bahwa yang namanya penelitian itu baiknya ya dimulai dengan hal-hal yang sifatnya menarik, yang interesting. Ya, menarik itu ya itu tadi, walaupun nantinya subjektif ya, menarik menurut peneliti, syukur-syukur menarik menurut pembimbing kita. Saya disertasinya temanya tentang pasar tradisional. Kalau menurut supervisor di Indonesia pasti membosankan. Apa sih pasar, paling gitu-gitu aja gitu ya. Tapi mungkin menurut peneliti di Inggris waktu itu gitu ya, supervisor saya bilang wah ini menarik gitu ya. Pas dong jadinya, enggak, menurut saya menarik, menurut pembimbing menarik, akhirnya kita bisa jalan bareng. Terus kemudian pertanyaan risetnya pun menarik gitu ya. Pertanyaan risetnya pun menarik. Kenapa? Karena kita membahas sesuatu yang sifatnya itu impactful, ada dampaknya ke masyarakat, termasuk ke pengambil kebijakan. Misalnya ketika dia temanya adalah langsung kehidupan kita sehari-hari dan ternyata ada masalah yang prinsipil, maka ini akan kita bisa melihat gitu ya, dampak dari hasil penelitian kita tidak bisa mengubah Indonesia menjadi lebih baik sih yang jelas gitu ya, tapi yang jelas itu bisa menunjukkan bahwa ini loh ada masalah atau substansi masalah yang harus diselesaikan
oleh policy maker. Apalagi ini ilmu pemerintahan ya yang di prodinya Pak Sadam ini kan ini jelas nih, artinya kalau ada public policy yang sekiranya tidak memberikan kemaslahatan bagi orang banyak, harusnya dia jadi questionable gitu ya, dipertanyakan atau enggak mungkin di challenge. Ini bagaimana kemudian responnya di masyarakat, jangan sampai ini menimbulkan kerusuhan sosial ya atau kecemburuan sosial misalnya atau kesenjangan sosial. Banyak kemarin ya isu-isu masalah entah itu pajak, keuangan gitu ya dan sebagainya, itu kan implikasinya luas ya. Terus final goalnya adalah to answer this question. Jadi ketika kita bikin pertanyaan riset, jangan lupa gitu ya. Ini yang sering kelewat ya mahasiswa. Di bab 4-nya itu tidak menjawab gitu ya. Pada saat diskusi, pembahasan tidak menjawab riset questionnya. Pertanyaannya kemana, jawabannya kemana gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya pakai kuantitatif sih masih agak nyambung ya ceritanya ya, karena kan X terhadap Y. Tapi kalau misalnya pakai kualitatif tadi, karena kita tidak bikin batasan, boundary, akhirnya kita nulis kemana-mana gitu ya pada saat di discussion. Kalau pembimbingnya atau pengujinya baca ya dengan baik, kemudian dilihat, oh ternyata ini tidak lari kemana-mana gitu ya, tidak menjawab pertanyaan apapun gitu ya. Nah ini kalau untuk level S3 gitu ya, ya walaupun mungkin S1 pastinya harus juga sih, tapi memang yang paling S3 itu yang paling sering ditanyakan tuh. Ada nggak ini kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan? Ya, jadi jangan sampai itu Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa itu menulis, tapi mohon maaf gitu ya, kosong isinya dalam artian ini nggak ada yang baru gitu ya. Ya saya kemarin tuh baru baru dapat surat cinta gitu ya dari reviewer sama editor, ditolak gitu ya di Q1 papernya. Ketika saya baca itu menurut kami sih bagus sekali ya, revisi semuanya bahasa dan sebagainya lah. Tapi menurut mereka ini nggak ada tambahan signifikan ke ilmu pengetahuan, gitu-gitu aja katanya begitu. Luar biasa itu komennya ya. Tapi memang ada argumentasinya ya, apa yang mereka sediakan gitu ya. Jadi oh ini kalau misalnya impactfulnya hanya sedikit gitu ya, di dalam ilmu pengetahuan gitu, tidak ada gap istilahnya ya, kalau dalam dalam penelitian itu tidak ada gap yang terlalu signifikan diisi, nggak usah kirim ke sini deh, kirim ke yang lain aja jurnalnya gitu. Nah itu kan artinya apa, jadi subjektif juga ya, menurut adik-adik menarik, menurut pembimbing kita atau reviewer kurang menarik, ya sudah, jadinya nggak apa namanya, nggak ketemu ya jodohnya gitu ya, demand supply-nya nggak ketemu. Nah kemudian mungkin adik-adik pernah dengar nih ya metode ya, ada 3 metode nih yang paling sering ya, walaupun yang mungkin bagian yang terakhir nih mixed method agak sedikit jarang ya, makanya dia sedikit booming gitu ya. Artinya ketika pertama kali saya safari tahun 2020 mixed method itu, yang seperti saya sudah sampaikan ke Pak Sadam gitu ya, itu pasti yang masuk Zoom itu penuh terus tuh, 500, 400 selalu segitu ya, karena memang ini orang sudah terlalu jenuh, dosen, mahasiswa itu udah terlalu jenuh, kuantitatif gitu-gitu aja, udah mah gambarnya terlalu banyak cacing model gitu ya, SM, PLS dan sebagainya yang kesana kesini gitu ya, mungkin nggak semuanya suka, udah gitu banyak software yang harus dipakai gitu ya. Ini subjektif sih ya menurut saya gitu ya, walaupun mungkin bagi peneliti kuantitatif, wah enggak dong, kata itu memang challenging gitu ya. Terus kemudian dari kualitatif dia melihatnya hal yang berbeda gitu ya, dia agak sedikit terbalik ya, cara pendekatannya ya untuk menangani masalah atau research question. Kalau kuantitatif itu kan adik-adik semua berangkat dari teori ya, berangkat dari teori, kemudian ada hipotesis kan, kemudian dites. Contoh nih misalnya dari Aceh ke Medan, kalau menurut riset atau hasil empiris itu jarak tempuhnya 3 jam gitu ya. Kemudian hipotesisnya adalah apakah kemudian bisa ditempuh dalam waktu 3 jam, kita tes yuk berangkat siang-siang, itu kuantitatif. Kalau kualitatif tuh enggak gitu ya, karena udah sering pakai mobil, kemudian Pak Sadam misalnya menggunakan sepeda, enggak kayaknya kalau pakai sepeda kita coba. Nah itu kualitatif tuh, artinya dia cara berpikirnya atau approach-nya itu berbeda. Dia tes dulu ke lapangan, dilihat gitu ya, tes dalam artian menguji ya, melihat, mengeksplorasi, ini ada apa ya, kenapa kok kata orang-orang selentingan ini adalah 2 jam, kok saya bisa ditempuh dalam waktu 4 jam 5 jam ya. Oh mungkin sepedanya, karena saya pakai sepeda, atau mungkin pada saat hujan, atau mungkin pada saat, nah itu terlalu banyak variabel kan, ya nggak apa-apa gitu ya, itulah kualitatif. Nah kalau mixed method, bagaimana kalau mixed method? Nah kalau mixed method itu dicampur sama dia, objektif dan subjektifnya dicampur, namanya abduktif. Jadi apa kata orang, peneliti hipotesis dan sebagainya ya, apa kata teori, kemudian kita sandingkan ya,
kita gunakan tools yang berbeda juga di penelitian yang sama, yaitu apa, dengan subjektifnya. Saya penasaran nih gitu ya, karena menurut hasil penelitian riset empiris menunjukkan apa tuh, banyak gitu ya, jarak tempuhnya adalah 3 jam. Terus saya coba gitu ya pakai berbagai macam tools, saya coba mobil, sepeda, kalaupun tidak misalnya menggunakan mobil merek yang berbeda, waktu tempuh yang berbeda, itu kan coba-coba ya, namanya eksplorasi kan, kita coba-coba, kita bandingkan. Nah itu ya namanya mixed method tuh, dia dia menggabungkan antara yang kualitatif dengan kuantitatif, antara objektif dan subjektif. Itulah kenapa tadi saya bilang ini agak sedikit challenging, agak sedikit sulit lah, gitu ya. Sulit dalam artian, ya kalau kita menggabungkan dua metode bersamaan, kalau kita nggak tahu apa namanya tuh, caranya ya atau pendekatannya bagaimana gitu ya, ya itu akan sedikit sulit dan lama pastinya pengerjaannya. Nah kalau secara definisi, ya kalau definisinya ini ya, apa namanya, mixed method itu dia menggabungkan elemen dari kualitatif dan kuantitatif. Ya, terus tujuannya apa sih? Ingin memperoleh kedalaman tentang materi yang sedang diteliti. Kualitatif itu apa contohnya? Mungkin kayak wawancara ya, pengambilan datanya kan yang paling sering wawancara, FGD. Sebenarnya ilmu-ilmu sosial kayak kita nih, ya politik ya, sospol, terus ekonomi, ya manajemen, ya ketika kita ingin mengetahui persepsi orang tentang makanan atau rasa atau apapun lah ya, itu kan bisa juga lewat wawancara gitu ya, karena kan rasa sulit diukur ya, walaupun kita bisa kuantitatifkan gitu ya. Contoh misalnya kalau 10, maaf, kalau 7 misalnya rasanya enak sekali, tapi kalau misalnya 1 sangat tidak enak sekali. Tapi mungkin akan lebih baik kalau misalnya kita kombinasikan antara hasil survei dengan hasil wawancara. Untuk apa ya, ini tujuannya ya, memperoleh kedalaman. Kita ingin tahu dari perspektif yang lebih luas gitu ya. Ketika kita menggabungkan dua metode, dua pendekatan, ya kemudian ya udah kita dapat informasinya kan pastinya lebih detail dong, logisnya gitu ya. Orang apa namanya, approach-nya beda gitu ya, pendekatannya beda, ya persepsinya beda, kemudian ya udah, kalau kuantitatif kan mungkin apa adik-adik tahu ya, kita ngejarnya jumlah ya, 100 orang yang disurvei, 500 orang, 1000 orang. Kalau kualitatif kan cukup wawancara dan nggak nyampe harus sampai 100, 500 orang gitu ya. Selama mungkin dia apa, responden yang kita pilih gitu ya, memang betul-betul memahami masalah yang sedang kita bahas, kemudian jawaban mereka sama gitu ya, dari 5 orang wawancara pun cukup. Ya itulah enaknya kualitatif ya. Jadi kita wawancara 3 orang, 5 orang, ternyata mereka jawabannya sama, padahal mereka adalah subjek yang berbeda, punya kepakaran yang berbeda gitu ya, tapi paham dengan masalah yang sama, ya sudah, berarti kan sudah cukup. Artinya orang yang keempat, kelima, keenam dan seterusnya pasti jawabannya mirip-mirip lah gitu. Akhirnya ya udah, kita kita bisa mengkombinasikan gitu ya antara kuantitatif dengan kualitatif. Nah, tapi bagi peneliti yang haus akan knowledge ya, ilmu pengetahuan, hal kayak gitu tuh enak gitu ya. Karena saya merasa puas. Saya nggak merasa, saya kurang 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 apa ya, kurang puas ketika hanya mendapatkan respon dari 500 orang apa ya, masyarakat misalnya. Saya ingin lebih lanjut deh, gitu ya, ingin explore lebih lanjut masalahnya apa sih gitu ya. Ini karena tadi Pak Sadam bilang 10.30 ya, dan saya sangat ingin gitu ya mengundang gitu ya adik-adik mahasiswa untuk bertanya, jadi saya agak sedikit skip ini ya materinya ya. Nah, tujuan dari mixed method apa sih gitu ya? Ada kurang lebih 7 ya menurut Creswell, Green, dan Tasakori. Apa saja gitu ya? Yang pertama pastinya komplementari ya, karena kalau misalnya kualitatif dan kuantitatif itu pasti ada kelemahan, ya kan? Yang paling sering dibaca ya kalau deskripsi kan, atau mungkin di penelitian lain itu kan, ya tidak bisa hasilnya digeneralisasi. Bagaimana mungkin kalau kita ngambil sampel 50 orang, misalnya ya 50 orang dari warga atau mahasiswa di Unsyah, kita survei 50 orang dari 20.000 misalnya. Dari 50 orang itu bilang misalnya Unsyah apa, kurang bagus tempatnya, kampusnya. Ya menurut survei gitu ya. Kemudian survei itu dipublikasikan kemana-mana gitu ya. Nah, itu harus dalam poin kelemahan dari riset tersebut dituliskan gitu ya, limitation ya, keterbatasannya apa, bahwa ini kami mensurvei hanya 50 orang. Jadi tolong jangan dianggap itu sebagai sebuah kesimpulan baku atau umum bahwa Unsyah itu kurang bagus gitu. Dari 20.000 kok yang diwawancarain cuma, atau yang disurvei cuma 50 orang gitu ya, kan nggak cukup mewakili. Nah, maka kemudian kualitatif hadir untuk melengkapi ya, komplementari, untuk menambah
apa ya, insight ya, wawasan baru gitu ya, perspektif baru, penjelasannya pun lebih rich, lebih kaya. Dia bisa pengembangan dari sebuah respon. Kalau misalnya hasil wawancara bilang kategorinya jelek atau bagus tuh apa sih? Gitu. Yang paling sering kan kemarin ranking ranking jurusan baru keluar ya. Sekarang yang nomor satu UNAIR kalau menurut hasil respon yang QS ranking itu, akuntansinya, terutama di FE-nya ya. Saya di FISIP saya nggak mengikuti ya. Akuntansi dan apa manajemen ya kalau nggak salah itu nomor satu. Ternyata ada dasar perhitungannya apa? Jumlah citasi papernya, terus employernya, pekerjaannya bagaimana gitu ya, dari survei, dari hasil pengisian apa formnya gitu ya, dilihat bahwa oh ternyata mahasiswanya mudah bekerja, penghasilannya lebih tinggi dan sebagainya. Artinya jangan sampai kemudian kita bilang bahwa satu kampus, satu universitas itu baik atau buruk tapi nggak ada indikatornya. Ya, jadi kita inginnya penelitian ya seperti itu. Jadi jangan sampai misalnya kita membuat penelitian tapi atau mengeluarkan sebuah statement tapi dasarnya apa gitu ya. Makanya kan sering ditanya ya penelitian terdahulunya apa gitu ya. Jadi jangan sampai sebuah statement itu kita, terutama yang terkait dengan apa ya, kesimpulan ya akan satu hal gitu ya, tapi kita nggak punya basisnya, kita bilang itu tuh apa gitu ya, alasannya gitu ya. Harusnya kan memang ada justifikasinya atau penjelasannya. Terus expansion, corroboration, mengkonfirmasi. Jadi jangan sampai kuali sama kuantitatifnya itu bertolak belakang. Walaupun beda misalnya hasilnya, tapi gitu ya, tidak masalah gitu ya beda hasil hasil kuali dan kuantitatifnya. Tapi jangan sampai dia bertolak belakangnya itu artinya terlalu jauh. Justru ini jadi apa ya? Kalaupun ada perbedaan jadi ajang buat penelitian berikutnya. Ya, atau bisa jadi oh mungkin hasil dari kuantitatif tersebut tidak mengikut sertakan faktor yang X atau enggak yang Y. Makanya kemudian kualitatifnya hasilnya beda. Contoh misalnya kalian meneliti atau adik-adik mahasiswa meneliti tentang tadi yang masalah jarak ya. Dalam jarak itu dari penelitian terdahulu hanya menunjukkan bahwa jarak tempuh kendaraan dari satu kota ke tempat lain itu adalah faktor satu cuaca, kedua kendaraannya, ketiga jam berapa berangkatnya. Itu hasil penelitian terdahulu. Cuma tiga nih. Ternyata setelah kalian melakukan eksplorasi, oh ada faktor yang lebih penting juga. Siapa? Adalah drivernya atau supirnya. Contoh, saya nggak tahu ya kalau sekarang nggak ngikutin. Dulu sih saya tahu sama Michael Schumacher ya, pembalap mobil ya. Atau enggak kalau motor itu dulu, kalau sekarang siapa Rossi ya. Dulu saya tahunya Michael Duhan ya. Ya jadi kalaupun dia ganti mobil, ya si Michael Schumacher itu kan sebelumnya saya malah lupa. Kemudian ke Ferrari ya kalau nggak salah. Ya, jadi ketika drivernya ganti tempat, ganti mobil, tetap menang jadinya di tempat yang baru. Artinya apa? Mau lapangan kayak gimana pun juga, mau mobil kayak gimana pun juga, kalau supirnya nyetirnya nggak bagus ya tetap aja nyampenya lambat. Ya, sekarang kita mau ngetes sebenarnya di motor gitu ya. Ini Rossi kan paling sering, Rossi siapa? Ya betul ya Rossi ya, Valentino Rossi kan Yamaha ya. Sekarang harusnya kita tes, benar nggak sih? Menurut Pak Dini katanya supirnya juga penting. Itulah fungsinya penelitian. Coba kalau misalnya siapa namanya Suzuki misalnya, dia mencoba mengadopsi teknologinya Yamaha, ya. Sekarang kita tes Rossi selama ini jago karena Yamaha teknologinya bagus, ya. Sekarang kemudian ganti nih Rossi, kemudian jadi apa di bawah perusahaan Suzuki misalnya, dia menyetir motor Suzuki. Kalau ternyata memang betul menang Suzuki, artinya adalah motor Yamaha memang bagus, tapi ternyata drivernya juga pengaruh. Nah, itu adalah fungsi penelitian saling melengkapi tadi itu. Jadi ternyata penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa cuaca, jarak tempuh itu adalah cuaca, kendaraan, dan jam. Itu ternyata ada faktor yang lebih penting juga yang tidak dieksplor oleh penelitian sebelumnya, oleh penelitian kuantitatif. Apa? Drivernya siapa? Ya, kemudian nanti kita bisa lebih lanjut, misalnya eksplorasi. Drivernya kita mau tambah variabel lainnya dong. Apa? Misalnya drivernya apakah laki-laki, drivernya atau driver perempuan? Ya, itu kan penelitian tuh seperti itu terus ya. Makanya disitulah ketika muncul gap ya, kita masuk ke sana gitu ya. Tambahin deh variabelnya apa? Gender misalnya. Oke, tambahin deh. Kita tes gitu ya. Kalau driver yang laki gimana, drivernya perempuan gimana. Udah nih selesai ya, laki dan perempuan. Kemudian setelah kita lebih lanjut, ada nih orang baru, misalnya saya sebut nama dari absen aja ya, misalnya siapa ya di sini. Saya random ya, misalnya Abang Ilham misalnya. Abang Ilham kemudian menggunakan variabel baru. Apa?
Pak, kalau gender itu kan laki sama perempuan menurut saya kurang spesifik. Kenapa? Karena perempuan umur 2 tahun juga sama umur 65 tahun tetap perempuan. Oh iya, ya sudah, bagaimana? Kita pakai gender, pakai umur. Misalnya umurnya berapa? Recha adalah 20 sampai 25 tahun. Oh, berarti yang anak muda dong. Berarti kalau misalnya yang anak muda seperti itu bisa dong gitu ya. Artinya kita bandingkan kalau misalnya drivernya usia 20 sama 25 dengan driver usia 40 sama 45, hasilnya lebih cepat mana sampainya. Ya, jadi kan itulah serunya penelitian kan. Jadinya kita akan selalu ter-challenge ya. Terlalu tertantang kira-kira kita mau kontribusinya seperti apa gitu ya. Apa namanya, dalam penelitian gitu ya. Ketika variabel umur kita tambahkan, variabel gender kita tambahkan, disitulah kita merasa solid, yakin ya enggak penelitian kita. Wah, sudah mencakup aspek yang sangat-sangat banyak gitu ya. Terus jangan deh, jangan dalam artian gini, saya kurang puas Pak, saya ingin ikut berkontribusi. Kontribusinya apa? Misalnya saya ingin bahwa tidak hanya driver sama usianya saja, tapi saya ingin dilakukan masalah waktu Pak. Kan tadi sudah waktu misalnya. Enggak, waktunya misalnya apakah nyetirnya itu pada saat liburan sekolah atau pada saat waktu normal. Ngerti ya? Jadi kan itu kan terus tuh. Disitulah isinya apa namanya, fungsi peneliti itu adalah mencari gap. Ide-ide itu muncul dari mana sih? Ya dari bisa macam-macam ya, karena kita hasil baca misalnya, atau kan dari hasil ngobrol dengan teman, dengan expert. Misalnya teman-teman di sini punya teman yang lumayan sering baca gitu ya. Gak apa-apa kita kurang minat terhadap baca ya, tapi yang penting kita punya teman yang rajin baca. Karena kalau kita rada malas baca, kalau teman kita rajin baca, enak kita ketularan nanti pengetahuannya dari teman kita. Karena dia seperti ensiklopedia berjalan. Ya, sama tuh saya seperti kalau suka jalan sama anak saya tuh, kita sudah anggap dia sebagai sebuah ensiklopedia berjalan. Dia masih SD ya, tapi wawasan karena dia suka baca ya, terutama tentang sejarah gitu ya, sejarah dunia gitu ya. Kadang kita suka tanya itu Castle-nya dari mana, berdiri tahun berapa, dijelasin sama dia terus gitu ya dengan detail. Ya sudahlah, kita enak gitu ya, baguslah ada yang suka baca, jadinya informasi hal-hal yang kita nggak tahu tuh diperoleh dari sana gitu ya, dari orang lain gitu ya. Ini juga sama penelitian juga, kalau kuantitatif kita merasa nggak puas, ya sudah tambahkan kualitatif atau sebaliknya gitu ya. Nah, nah ini yang disebut dengan mixed method nih ya. Ada banyak jenisnya, makanya nanti kalau misalnya ada waktu juga bisa mampir tuh ya di channel YouTube juga ada, saya pecah sih karena kalau digabungkan begitu lama sekali ya, materinya itu akan sangat lama sekali. Jadi dan itu too much lah informasi yang diserap dalam satu waktu. Jadi saya nggak mau menghabiskan banyak waktu di sini gitu ya. Jadi ada explanatory, ada exploratory. Dan di sini juga saya rencananya mau menulis buku di sini dengan ada Pak Wenda ya sama Pak Dede ya, sedang dalam proses penulisan buku gitu ya untuk mixed method. Karena tujuannya apa? Ya ini banyak sekali demand-nya ya, permintaannya di masyarakat atau di mahasiswa masalah penulisan buku, tapi referensinya terlalu banyak menggunakan bahasa Inggris. Makanya kalau teman-teman lihat juga kan di sini ya, slide saya seringnya menggunakan bahasa Inggris di mana-mana mixed method gitu ya. Kenapa? Karena untuk menjelaskan ke Indonesianya agak sulit. Ya referensinya tidak terlalu banyak lah. Nah, di sini adalah gap yang coba kita isi gitu ya. Kita sedang merancang, paling nggak minimal niatnya sudah ada gitu ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi bukunya. Ya. Nah, ini adalah masalah timing, mixing sama weighing. Jadi gini ya, kalau mau bikin mixed method itu harus tahu bobot dari masing-masing metodenya, kuali dan kuantitatifnya. Ingat ya, ini ada dua metode masalahnya. Jadi kita harus lihat apakah bobotnya sama enggak. Bobotnya begini maksudnya, porsi penggunaan kuali atau kuantitatifnya dalam satu penelitian lebih besar mana? Apakah kuali lebih utama, dominan, atau kuanti yang dominan? Atau sama-sama penting? Nah, kalau mixing itu apa? Integrasi, menggabungkan. Namanya mixed method. Dua metode ini harus digabung. Jangan sampai nanti kalian misalnya meneliti menggunakan kuanti, kemudian meneliti menggunakan kuali. Tapi jalannya masing-masing, tidak diintegrasikan. Ya namanya jadi dua penelitian, bukan satu. Mixingnya di mana? Nah, terus masalah timing itu apa? Jadi ada orang yang mungkin lebih nyaman dengan kuantitatif, maka dia melakukan penelitian kuantitatifnya terlebih dahulu, nggak apa-apa. Atau sebaliknya, menggunakan penelitian kualitatif terlebih dahulu, baru kemudian dilanjut dengan kuantitatif. Atau Pak, saya nggak punya banyak waktu, saya lebih baik jalan bersamaan. Boleh, ya. Jadi kuanti dan kuali diambil bersamaan, ya. Pengambilan datanya bersamaan, analisisnya bersamaan. Karena apa? Waktunya mepet.
gitu ya, karena waktunya udah terlalu singkat gitu ya. Tapi masing-masing pastinya ada resikonya ya, mau bersamaan kek, mau berurutan sekuensial istilahnya, ya seperti itu. Nah, tapi poinnya di sini ya, namanya mixed method, integrasinya yang penting. Integration is really the heart, dia adalah jantungnya dari sebuah metode penelitian. Kalau tidak ada integrasi ya bukan mixed method namanya ya penelitian kuanti, penelitian kuali. Nah, integrasinya itu banyak yang fail, banyak yang gagal, banyak yang nggak nyambung, atau nggak nyambunginnya bingung, susah. Ya, padahal itu adalah jantungnya utamanya. Ya, namanya bukan mixed method, jadinya ada peneliti solo, jadi namanya monomethod jadinya. Ya, ada monomethod, ada multi method, ada mixed method. Ya, hati-hati ya, nanti di dalam research onion itu bisa kelihatan ya, peneliti itu harus bisa membedakan apakah dia mono method, ya, multi method atau enggak mixed method. Nah, mixed method itu harus mengintegrasikan, ya harus ada mengkombinasikan antara kuali dan kuanti dalam satu metode. Ya, dalam satu penelitian, mohon maaf. Nah, tujuannya apa sih? To get information from multiple sources. Ya, jadi kalau misalnya tadi saya bilang kalau kuali itu kan hasilnya dari wawancara, ya enggak? Ya, jadi kalau wawancara narasumbernya dia akan memberikan insight nih, masukan terhadap peneliti gitu ya. Sementara kuantitatif dari survei itu juga mungkin responnya dari ratusan orang atau ribuan orang mungkin ya kalau ingin mengcapture satu Indonesia misalnya. Nah, itu kan sumbernya kan banyak tuh. Ya, divalidasi antara satu sumber dengan sumber yang lain, yang dari hasil wawancara dengan hasil survei misalnya. Tujuannya apa? In bringing together the information are crucial. Jadi isunya itu, masalahnya adalah menggabungkan antara hasil dua metode tadi itu ke dalam satu data ya, ke dalam satu template itu yang sangat-sangat penting. Ya, dia vital sekali ya. Di sini disebutnya krusial gitu. Nah, mixingnya di mana sih proses mixingnya? Ya bisa tadi yang saya bilang ya bisa tergantung bisa setelah kuali kemudian kuanti atau setelah kuanti kemudian kuali atau enggak pada saat bersamaan gitu ya. Setelah selesai dua-duanya kemudian di mixing, diintegrasi gitu ya. Ini tergantung sih pilihannya yang mana. Nanti saya akan kasih contoh sedikit-sedikit aja ya karena ya waktu ya ini saya khawatir too much ya information yang akan diterima kalau memang dibahas di dalam satu pertemuan apalagi dalam waktu 1 jaman gitu ya. Nah, ini salah satu contoh ya explanatory yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya adik-adik lebih suka, Pak saya lebih suka dengan survei dulu, saya suka dengan kuantitatif, saya suka dengan statistik. Ya sudah, berarti kita buat yang kuantitatif data collection terlebih dahulu. Sebentar ini bisa pakai warna nggak ya? Bisa kayaknya ya. Iya. Eh, ini bukan ya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, jadi kalau misalnya kuantitatif data terlebih dahulu tuh maksudnya bagaimana sih? Kuantitatif kan bisa dalam bentuk survei ya, yang biasanya pakai Likert ya. Misalnya skala 5, skala 7. Kita ingin me, apa, eh, memperoleh gambaran ya, misalnya gambaran atau deskriptif ya, ingin menggambarkan korespondennya seperti apa sih gitu ya. Data respondennya seperti apa, kemudian bagaimana dia merespon terhadap pertanyaan kita. Kita punya 40 daftar pertanyaan misalnya, kemudian diharapkan bisa memperoleh kondisi atau gambaran atau persepsi dari si masyarakat atau responden. Sudah dapat nih kan? Nah, tapi perlu diingat ya, pada saat kita melakukan kuantitatif seperti ini menggunakan data kuantitatif terlebih dahulu, kita harus lihat dulu dia. Artinya gini, ketika dia bikin pertanyaan, itu kan pasti ada dasarnya kan. Misalnya ya tadi ada 40 pertanyaan, itu atas berapa sub variabel misalnya. Misalnya ada 4 gitu ya. Itu kan sesuatu yang sudah ditentukan sebelumnya. Kan jangan lupa ya kalau kuantitatif itu kan berangkat dari teori ya. Berangkat dari teori, kemudian dari hipotesis orang, dari hasil empiris study gitu ya, empirical study yang dilakukan oleh orang lain, kemudian mungkin contoh-contoh pertanyaannya pun sudah ada ya. Kita ingin mengetes ya, menguji gitu kan. Kemudian hasilnya keluar kan, hasil dari ujian tadi keluar, misalnya X berpengaruh terhadap Y, atau enggak jika kita ingin membandingkan antara dua variabel atau kita ingin membandingkan antara satu hal dengan hal yang lain misalnya, itu kan keluar nih, oh ternyata ada perbedaan atau enggak tidak ada perbedaan. Ya, nanti hasil dari sini baru kita jadikan sebagai bahan dasar untuk wawancara. Ya, jadi integrasinya di mana ya? Di sini. Ya, ketika sudah selesai tadi hasil dari kuantitatif, oh menunjukkan adanya pengaruh nih atau menunjukkan bahwa persepsi atau orang itu ternyata lebih sangat setuju dengan tayangan
apa ya, oh yang sempat ramai juga ya masalah bola deh ya, bola misalnya waktu yang kemarin ya yang tragedi ya kan, karena terlalu sering permainan bola itu kan dilakukan malam hari ya, 8:30 malam baru tanding gitu ya. Padahal dari segi safety ya orang sudah capek kalau pulang jam 11 malam gitu ya setelah selesai bola misalnya. Itu kan masalah di masyarakat gitu ya. Kemudian faktor-faktornya adalah disebutin misalnya 1, 2, 3, 4. Saya ingin tahu nih, apakah masalah-masalah ini cukup nggak sih untuk menjelaskan atau menjustifikasi terjadinya kecelakaan, atau enggak kemarin terjadinya kerusuhan pada saat menonton bola di malam hari? Apakah jam tayang perlu diganti nggak gitu ya? Mohon maaf, bukan jam tayang, jadwal pertandingannya apakah perlu dibuat di sore hari atau tidak gitu. Nah, itu perlu dijadikan wawancara tuh. Kemudian kita wawancara berbagai pihak gitu ya, misalnya kepolisian, Pak, dari segi safety misalnya apakah lebih baik sore atau misal malam. Terus dari segi panitia pelaksana pertandingan, terus dari segi supporter, ya kan stakeholder-nya kan banyak ya, pemangku kepentingannya banyak, dan kita harus tanya gitu ya, kira-kira pihak yang terkait yang berhubungan langsung dengan bola tadi itu siapa saja. Nah, kemudian dites tuh ya, hasil dari tadi kan kita lihat, kemudian kita wawancara gitu ya, ternyata hasil wawancara mengkonfirmasi hasil tadi kuantitatif, sudah selesai. Ya, mixingnya di sini. Ya, baru diinterpretasinya kemudian hasil dari penjelasan kualitatifnya. Karena kan kuantitatifnya sudah selesai di sini ya. Nanti ini akan muncul lagi nih hasil penelitian atau hasil penjelasan dari kuantitatif akan muncul lagi di sini di bagian interpretasi. Ya, seperti itu. Terus kalau misalnya kualitatif bagaimana? Mohon maaf, bentar. Nah, kalau exploratory, ini lawannya kuantitatif yang tadi ya, explanatory. Kalau exploratory, itu kualitatifnya dahulu diselesaikan. Jadi kita wawancara dulu. Nah kan pertanyaannya, Pak, wawancaranya dari mana dong? Kita kan nggak tahu. Ya, nah ini bisa lewat eksplorasi. Kita terjun, ya seperti ke air lah. Atau nggak ke hutan, kita masuk ke hutan, kita nggak tahu mau ngapain, nggak apa-apa, kita lihat-lihat dulu. Namanya observasi. Observasi itu adalah bagian dari tools di penelitian kualitatif, pendekatan ya, approach dalam penelitian kualitatif. Kita observasi, kita amatin. Kenapa ya? Misalnya kalau di Bandung misalnya ya, kalau menjelang ngabuburit ya, jam 4:30 sudah mulai rame orang. Ngabuburit itu menunggu waktu azan maghrib ya, 4:30 sore itu sudah rame jalanan gitu ya, apalagi yang dekat-dekat kampus ini ya, 4:30 sudah rame. Tapi tiba-tiba jam 6:45 menjelang azan maghrib jalanan kosong ya. Itu dekat rumah saya kan, karena kebetulan rumah saya dekat kampus juga. Jadi kalau misalnya saya keluar jam 4:30 itu stuck aja di jalan. Bukan hanya mobil ya, motor juga stuck. Susah sekali karena banyak orang yang jalan kaki lebih banyak dibandingkan mobil dan motor. Jadi mobil motor susah mau jalan tuh, pelan sekali. Ya, tapi kalau misalnya kita keluar rumahnya jam 6 kurang 5 kurang 10 itu jalanan udah, ya kita mau kebut aja udah bisa. Saking kenapa orang-orang kok tiba-tiba hilang. Karena sudah pada duduk manis di masjid, kalau nggak di rumah gitu ya, untuk siap-siap buka puasa. Nah, itu kan masalah observasi. Kemudian kita lihat nih namanya, fenomena seperti itu tuh kenapa ya? Kita lihat teori ada nggak sih? Ya, dilihat dengan teori existing teori ya, teori yang sudah ada. Kemudian ada tuh misalnya teori yang menunjukkan bahwa kecenderungan orang bla 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 misalnya. Kemudian kita ambil dari sana tuh dimensinya, ada kelihatan gitu ya. Oh, ini faktor-faktor ini nih dalam teori itu. Nah, itu yang kita wawancara. Ya, setelah wawancara selesai, keluar kan hasilnya kan ya, keluar hasilnya. Nah, itu kita kalau pakai tematik analisis ya, dalam kualitatif itu ada namanya tematik analisis. Kita menganalisis itu berdasarkan tema, patternnya, jawaban si responden. Kita kelompokkan, kita klaster. Kemudian muncul jadi 6 nih misalnya, atau enggak 8. Oh, tema besarnya itu 8. Nah, 8 ini kita tes. Balik ke kuantitatif, kita tes, kita uji. Ya, kita ambil audiens yang lebih luas. Benar nggak sih bahwa 7 atau 8 tadi faktor tadi itu yang menyebabkan orang-orang itu tiba-tiba hilang 5 menit sebelum maghrib. Nah, ya, di sini ya kalimatnya ya, tested or applied by. Ya, kita tes tuh, kita lihat, baru kemudian diinterpretasi. Ya, jadi itu beda sekali antara explanatory dengan exploratory. Masalah urutannya, timing tadi. Ya, tadi kalau masih ingat ya, timing. Nah, kalau convergent timingnya kalau lihat dari gambar, kalau udah sejajar begini pasti barengan kan? Ya nggak? Barengan, ini barengan nih, kuanti dan kuali. Ngambilnya barengan. Ini kalau orang-orang yang urgent nih, wah Pak, saya nggak punya banyak waktu Pak. Ya sudah, kita ngambil datanya bersamaan. Ya gitu ya. Kemudian kita analisisnya barengan. Kalau misalnya
kuantitatif mungkin pakai apa ya? Pakai regresi bisa jadi ya, atau nggak pakai SEM, PLS, path analysis atau apapun ya. Kalau kualitatif pakai apa? Ya tadi pakai tematik analisis. Kalau nggak yang pakai Miles dan Huberman itu ya, yang kita datanya itu dikerucutkan ke yang lebih kecil. Kalau nggak kita pakai triangulasi misalnya. Kita barengan tuh, resultnya merge. Nah harapannya begini ya. Jadi hasil kuanti dan kuali itu bersamaan bisa merge. Merge itu gabung, mengkonfirmasi kuali dan kuanti itu sama-sama cocok, berjodoh. Tapi bagaimana kalau hasilnya berbeda gitu ya? Ya kita bandingkan, kita compare. Nah, kalau hasilnya berbeda gitu ya, enaknya di penelitian mixed method apa? Jadi bab 2 kita itu bisa berubah, teori berubah, bab 3-nya juga ikut bisa berubah metodenya gitu ya. Makanya kalau di mixed method itu harus hati-hati. Kalau sudah masuk bab 4, itu bisa jadi bab 1, bab 2, bab 3-nya ikut berubah. Karena kita menyertakan kualitatifnya tadi. Ya kan hasil itu kan nggak bisa ditebak ya, beda kayak kuantitatif. Anda itu atau kita bisa membuat hipotesis atau dugaan ya, bukan menebak lah. Kalau menebak itu kan lebih ke arah gambling ya. Dengan dugaan misalnya ini nanti sore ini hujan nih, kok tau dari mana ini siangnya udah mendung banget. Itu kan dari hasil empiris kan, kalau mendung 99% pasti hujan misalnya. Nah, bagaimana kalau tidak hujan? Ya, apakah teorinya salah? Oh enggak, gitu ya. Bisa jadi oh dia ada faktor lain nih, misalnya seperti itu. Nah, kalau kuali kan nggak bisa begitu ya. Kita lihat dulu, kita observasi dari 100 percobaan misalnya. Dari 100 percobaan kita lihat loh kok ternyata dari 100 percobaan habis mendung itu ke hujan hanya 2 kali yang benar misalnya. 98 kali nggak benar. Terus kemudian pertanyaannya kapan surveinya? Di bulan Juni. Di bulan Juni di negara 4 musim. Ya iyalah lagi samar mana ada hujan. Nah, paham ya? Jadi bisa jadi perbedaannya itu bisa jadi temuan baru buat kita harusnya ya. Kalau kita bisa meramunya dengan baik di dalam bab diskusi. Nah, padahal kalau kita mau lebih fair, ya udah kita buat aja 365 hari. Itu yang namanya kalau di penelitian kualitatif etnografi itu. Etnografi itu kan it takes time tuh, lama sekali kita mengobservasi. Misalnya saya masuk ke kampus Unsya, saya mengamati mahasiswanya Pak Sadam selama 1 semester. Dari sana saya baru bisa ngambil kesimpulan apakah mahasiswanya apa namanya tuh aktif tidak di kelas misalnya, terus apakah atau hobinya mencatat atau mendengarkan atau lebih banyak apa gitu ya. Saya harus mengamati dengan dalam durasi waktu yang cukup lama. Nah, 6 bulan tadi saya bilang kayaknya cukup, tapi ini bisa di-challenge sama orang gitu ya. 6 bulan nggak bisa ngambil kesimpulan lah mahasiswanya bagus atau nggak bagus. Ya sudah kita ambil 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau enggak 4 tahun. Ya pastinya kalau semakin panjang durasinya pasti harusnya semakin lebih akurat kan. Cuma permasalahannya adalah kalau kita peneliti nih, duitnya ada nggak? Yang 4 tahun mengamati mahasiswanya Pak Sadam gitu ya, terus gitu ya selama 4 tahun. Baru kelihatan patternnya, polanya. Oh, bisa ketahuan nih. Makanya kalau mungkin yang teman-teman suka main bola ya, atau enggak nonton bola, kalau enggak main simulasi kayak CM ya, itu kan kita harus milih scout yang bagus ya. Makanya kenapa ada istilah wonderkid, tahu ya di bola ya. Wonderkid di bola itu kan dulu tahun berapa ya? Saya masih 2000-an awal ya. Saya ingat waktu masih kuliah itu saya mainnya Football Manager dulu. CM, maaf, CM apa FM ya tahun 2000 awal. Itu saya siapa namanya itu Cristiano Ronaldo itu belum apa-apa, belum muncul ke publik, masih di Porto ya kalau nggak salah klubnya. Itu status dia sudah wonderkid statusnya. Saya bilang dari mana, saya nggak kenal tuh 2000 awal pas 90-an akhir ya saya lupa. Itu ya sudahlah, saya beli aja, harganya masih nggak terlalu mahal. Ya, ternyata kan kita bisa lihat nih realitinya ya. Wah, ini orang pakai datanya dari mana nih bisa tahu bahwa ini Cristiano Ronaldo betul-betul wonderkid. Walaupun kemudian di sana tuh ada beberapa yang tertulis wonderkid itu nggak semuanya benar. Yang saya ingat itu yang wonderkid itu Ronaldo, terus Tevez ya, Carlos Tevez yang dari Argentina itu juga wonderkid. Memang sebagian besar sih benar, tapi ada yang kurang bersinar. Dulu namanya Samba kalau nggak salah ya, dari Brazil back. Terus itu dia apa namanya, di situ ditulisnya wonderkid juga, tapi saya lihat kok perkembangannya di Liga Inggrisnya nggak bagus gitu ya, cuma sempat dipuji sebentar tapi kemudian hilang. Tapi lebih banyak yang bagus. Atau Wow Moutinho misalnya, itu juga saya masih ingat tuh, saya tuh karena dulu sering main waktu kuliah, ini bukan untuk dicontoh ya karena mengganggu kuliah, tapi intinya adalah dia 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 apa namanya, mengeksplorasi dalam durasi waktu yang lama. Ya itulah penelitian kualitatif gitu. Kalau kita mau dapat hasil yang bagus banget, tapi kalau untuk peneliti kayak kita yang mungkin dananya terbatas ya agak susah ya kalau seperti itu. Nah ini yang terakhir yang embedded ya.
Embedded sebenarnya ada 4 jenis, tapi kita summary-kan di sini saja ya, karena ini waktunya nggak akan cukup lah. Jadi 4 itu yang next levelnya ya, itu lebih lebih bukan lebih sulit ya. Em, Apa ya? Ini tergantung dari masalah penelitian yang akan kita lakukan gitu ya. Artinya gini, kalau misalnya kita mau mau ngambil embedded gitu ya, itu ada 4 jenis kan, ada yang case study, ada yang eksperimental, ada yang social participatory, satu lagi saya lupa satu lagi, ada 4 tuh ya. Itu dia tergantung dari jenis penelitiannya yang mau kita lakukan itu seperti apa, terus masalahnya seperti apa. Ya, tapi intinya adalah kalau embedded, yang namanya embedded itu kan dia nempel. Jadi kuantitatifnya nempel ke kuali atau kualinya nempel ke kuanti, ya. Jadi kalau misalnya merasa Pak saya lebih kuat di kuantitatif, tapi saya mau pakai mixed method, ya sudah. Kalau tidak mau pakai urutan, pakai embedded. Jadi kualinya yang nempel. Nempel itu dalam artian ya dibahas aja sedikit-sedikit lah gitu ya. Jangan terlalu dominan. Seperti itu gitu ya, bisa. Nah, ini terakhir ya contoh paper yang saya ambil ya, Q1 tentang political science and governance. Mudah-mudahan ini relevan gitu ya dengan penelitian di FISIP gitu ya. Dia menggunakan mixed method juga gitu ya, tapi dia hanya ingin apa ya, kalau saya baca ya papernya ini, dia lebih hanya ingin menunjukkan bahwa oke lah, pendekatan dengan mixed method ternyata membuat saya lebih kaya, membuat peneliti lebih kaya karena saya mendapatkan perspektif yang lebih luas gitu ya. Temanya apa sih? Kalau di sini ya ada kalimatnya dalam abstraknya nih, ya. Mixed approach is trying to cover any gaps and weaknesses between the quantity. Penelitian kuantitatif dan kuali itu pasti ada weaknesses, kelemahannya. Kalau kualitatif kan dianggap, wah ini mah hasilnya subjektif karena wawancara hanya 5 orang misalnya. Kalau kuantitatif tadi misalnya, oh ini hanya di satu tempat, nggak bisa direplikasi ke tempat lain. Ya, terus kemudian ya sudah, kita kita gabungkan saja, nggak apa-apa di satu tempat, karena kan kalau kualitatif kan ngejarnya kedalaman. Ya, yang penting penelitiannya dalam gitu ya, komprehensif. Jadi kalau misalnya kita meneliti satu hal, kalau pakai kualitatif itu kan sampai ke akar-akarnya dibahas. Kalau kuantitatif kan enggak ya, dia surface apa permukaan, tapi dia mengambil jumlah yang lebih banyak gitu ya untuk mengkonfirmasi hasil penelitiannya. Nah, dia hanya ingin menjelaskan, di sini saya kasih highlight yang warna kuning gitu ya. The use of multiple methods reflects an attempt to understand and study the phenomenon. Jadi tujuannya sih lebih lebih mirip ya, artinya karena ingin mengejar investigasi secara dalam, ya sudah dia pakai mixed method ya. Jadi ini lebih ke arah mengedepankan atau menjagokan ya, bagaimana mixed method itu sangat-sangat useful, berguna dalam penelitian di bidang social science, terutama di bidang FISIP ya, local governance. Di sini dia kualitatifnya pakai semi structure interview. Nah, ini juga masalah interview ya, itu ada 3 jenis. Ini juga kita harus tahu bahwa interview itu ada 3 jenis, ada yang disebut dengan unstructured, semi, sama structure. Structure itu kalau kalian ngasih pertanyaan dalam bentuk kuesioner, jawabannya hanya iya, tidak, atau enggak dalam Likert ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya, atau enggak 8, 9 misalnya ya, kalau ada yang ada menggunakan 9 juga kadang-kadang ya, walaupun yang sekarang lebih idealnya adalah menggunakan skala 7. Nah, itu namanya structure. Atau structure artinya si responden tidak punya pilihan selain menjawab apa yang sudah dikasih oleh si peneliti. Nah, kalau misalnya unstructure, apa unstructure itu yang tidak terstruktur maksudnya. Artinya kita datang ke, misalnya nih saya ketemu Pak Sadam nih, saya nggak bawa pertanyaan. Ya, tapi saya mau bahas tema tentang sepak bola misalnya. Tema besarnya sepak bola. Saya akan tanya, Pak Sadam, ngikutin nggak perkembangan sepak bola sekarang? Oh, yang ngikutin. Gimana Pak? Diceritain sama Pak Sadam tuh. Itu saya ngalir aja kayak orang ngobrol. Itu unstructure tuh. Ya. Nah, jadi saya ngobrol gitu ya. Kemudian dari hasil jawabannya Pak Sadam tuh saya lihat, oh ini ada hal-hal yang menarik nih. Saya ambil tuh yang menarik-menariknya saja gitu ya. Sudah selesai. Kemudian saya tanya ke orang yang lain yang suka bola misalnya ya. Ngobrol hal yang sama gitu ya. Dia mention sesuatu nggak yang menarik gitu ya. Itu namanya unstructured, tidak terstruktur. Nah, ada yang paling hemat, yang paling bukan paling betul ya, paling hemat dan paling tepat lah buat peneliti adalah semi structure. Dia udah punya pegangan pertanyaan nih. Misalnya tema sepak bola kan terlalu luas. Saya mau bahas masalah skillnya saja deh. Skill itu apa aja? Misalnya lari, skill dribbling, atau apa ya, gocek bola ya, apa sih istilahnya, saya lupa ya bahasa Indonesia, gocek tuh apa sih? Ya pokoknya ini ya, melewati lawan ya, seperti itulah ya. Terus passingnya gimana, itu kan skill tuh. Saya mau ngambil tema di sekitar situ aja, tapi saya akan mendengar jawabannya Pak Sada, mungkin ada hal lain yang belum saya mention yang penting. Nah, itu semi structure namanya.
Ya. Jadi di sini kalau kita baca ini menunjukkan kalau datanya kualitatif gitu ya. Maka kalau kita mengambil approach kualitatif, maka pengumpulan datanya sama analisisnya harus pure 100% kualitatif. Tapi kalau misalnya kita pada saat menggunakan kuantitatifnya juga sama, harus data collection-nya kuantitatif, analisisnya juga kuantitatif. Jadi jangan sampai nanti nggak campur aduk ya. Pada saat teman-teman semua menggunakan kualitatif, semuanya kualitatif dulu dikerjain tuh. Maksudnya datanya itu harus konsisten, samplingnya, data collectionnya, analisisnya, itu menggunakan pure kualitatif. Kalau kuantitatifnya juga, ya kalau kuantitatif sama tuh, data collectionnya bagaimana, sampling methodnya gimana, analisisnya bagaimana. Ya itu harus konsisten. Ini yang coba ditunjukkan oleh si paper ini gitu ya. Dia menggunakan A, B, C gitu ya. Jadi kalau kualinya menggunakan ini loh, saya pakai face to face, saya pakai semi structure gitu ya. Nah, findingnya bagaimana? Dia pakai kesimpulan mixed method could be very useful. Ya, jadi lebih ke arah puji-pujian lah, kurang lebih seperti itu ya. Bahwa ternyata dalam masalah local governance ini dengan mixed method ternyata memberikan manfaat yang besar buat saya. Gitu. Ini saya summary-kan gitu ya papernya. Nah, oke, ini tinggal 2 slide terakhir lah kurang lebih ya. Yang pertama, tantangannya nih, kalau misalnya teman-teman semua, ini karena saya lihat juga di channel YouTube juga ada beberapa mahasiswa S3 yang ikut gitu ya, ingin belajar. Saya sengaja ya yang akses Zoom-nya saya kasih eksklusif ke mahasiswanya Pak Sadam saja, karena khawatirnya nanti campur aduk di Zoom-nya malah repot, moderatornya kasihan. Oke, challenges to mixed method research yang kualitatif, komponen underdeveloped, data atau analisisnya or samplingnya. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang kalau mau pakai mixed method, kualitatifnya jangan kagok, jangan tanggung-tanggung. Itu harus full, konsisten. Datanya, collectionnya seperti apa. Jadi kalau misalnya data collectionnya kan wawancara bisa lewat observasi, bisa lewat apa tadi focus group discussion misalnya ya. Tapi jangan sampai kemudian kita tulis semuanya. Terus pada saat pembahasan tidak dipakai misalnya FGD-nya, itu pasti akan kena oleh dosen penguji. Ini buat apa ditulis FGD tapi tidak dilakukan? Buat apa melakukan observasi? Observasi pun, mohon maaf gitu ya, jangan sembarang ditulis observasi saja. Observasi juga terbagi 2 tuh ya. Ada yang partisipatori, ada yang non partisipatori. Jadi jangan sembarangan kita tulis, saya melakukan observasi Pak. Ya observasinya kayak gimana dulu? Apakah Anda berperan aktif tidak sebagai observernya? Artinya ikut aktivitasnya mereka enggak yang kita amati? Atau kita hanya pasif liatin aja, duduk mencatat, itu harus ditulis. Nah, itu yang disebut dengan underdeveloped. Maksudnya jadi tanggung gitu ya. Nulis kualitatifnya tanggung. Saya melakukan wawancara Pak, in-depth, wawancara mendalam. Oke lah mendalam. Tapi yang mendalamnya pakai yang mana? Apakah yang semi-structure? Apa yang unstructure? Kalau misalnya dia menulisnya, oh Pak saya mau wawancara yang mendalam menggunakan structure. Oh berarti Anda belum siap menggunakan mixed method. Atau belum paham betul penelitian kualitatif. Karena structure itu dipakai oleh kuantitatif untuk yang survei. Jadi bisa jadi mungkin referensinya atau belum baca perihal metode penelitian itu seperti apa. Nah kalau kuantitatif juga sama, jadi sampling methodnya, datanya gimana sih gitu ya diperolehnya. Karena kalau lemah di sini agak susah nanti ya desainnya. Terus teorinya pertanyaan riset sama datanya nggak nyambung, itu yang paling sering tuh. Ya teorinya kemana gitu ya, risetnya apa, pertanyaannya. Terus datanya nggak nyambung. Nah biasa itu ya di awal-awal pada saat saya nggak tahu ya kalau di Unsyah, kalau di kami di sini biasanya sebelum ujian akhir itu sampai bab 3 kita ada yang namanya ujian seminar dulu ya, seminar proposal, usulan penelitian. Kita akan diuji dulu di sana. Kalau misalnya sekiranya skripsinya harus di-develop, dikembangkan lebih lanjut, maka kemudian ada banyak perubahan, termasuk bisa jadi tidak lolos SUP-nya, ujian proposal itu bisa jadi tidak lolos. Karena apa? Terlalu lemah proposalnya, terlalu biasa dan tidak logis. Ya jadi harus dirombak ulang gitu ya. Bukan berarti nggak lulus, tapi karena hanya perlu diperbaiki saja gitu ya. Kalau di bagian nanti ujian akhir ya setelah 5 bab tadi selesai baru itu bisa menentukan lulus atau tidak lulus. Kemudian ada artikulasi yang lemah, 2 komponen kurang terintegrasi. Nomor 4 ini agak sedikit masalah nih. Ya terlalu memaksakan menggunakan mixed method, tapi kemudian nggak diintegrasi, nggak nyambung, hanya sekedar keren aja gitu ya. Wah saya orang pertama di angkatan saya pakai mixed method Pak. Gitu. Terus kemudian 3 tahun kemudian masih klaim yang sama karena belum lulus misalnya. Karena integrasinya kok nggak nyambung Pak, gimana cara menyambungkannya gitu. Tapi kalau bagi mahasiswa S1 kalau pakai mixed method bisa banget ya. Asal dosen pembimbingnya ikut terlibat, ikut bantu ya meneliti. Karena kalau nggak agak sulit gitu ya waktu terutama.
Dan itu harus sangat-sangat disiplin kalau mau selesai 6 bulan. Ya, karena akan takes time lah ya. Terus yang kelima adalah lack of focus, ya sulit memahami tujuan penelitian. Kan ingat ya tadi di research question di bab 1 kan ditulis tuh. Kita harus ingat tuh kita kita mau neliti itu tujuannya mau ngapain sih, mau jawab pertanyaan apa. Jangan sampai di bab 4 itu kelewat pembahasannya, nggak bahas atau nggak jawab uh, research question. Yang keenam adalah methodological hand wringing, kurang kuat memberi alasan. Nah ini MMR, kalau hanya sekedar Pak MMR ini bisa melengkapi kelemahan dari dua peneliti atau pendekatan kuanti dan kuali. Terus kenapa gitu ya? Emang apakah memang metode ini tercermin di dalam riset question enggak? Nah ini jangan lupa ya, harus tercermin di dalam pertanyaan riset kita. Makanya kenapa kita pakai mixed method itu harus jelas pertanyaan risetnya harus memang dijawab dengan metode ini. Terus masalahnya memang kompleks sekali, makanya akan lebih baik kalau menggunakan mixed method. Kalau pertanyaan hanya, Pak, saya ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Ya kalau kayak gitu pakai kuanti juga bisa misalnya lewat survei. Ngapain maksain pakai mixed method? Enggak Pak, menurut saya. Nah, nggak bisa ya kalau menurut saya nih. Ya, idealnya dalam penulisan akademik itu argumen Anda ketika ditulis itu harus menggunakan referensi menurut si A, menurut si B gitu ya, yang sudah memang proven, terbukti, memang pakar di dalam riset method. Kalau nggak dalam buku dalam teorinya sudah ada, atau nggak dalam apa papernya itu sudah menjelaskan mengapa harus dilakukan mixed method. Itu banyak kok ya referensinya, jadi nggak usah khawatir gitu ya. Nah, bagaimana sekarang tips terakhir ya untuk menggunakan mixed method itu apa sih? Nah, pastikan ya di dalam kayak contoh tadi ya, di dalam paper tadi itu kan ditulis ya, di dalam artikel atau skripsi tersebut secara eksplisit saya menggunakan mixed method yang mana, apakah yang apa tuh tadi explanatory kah, apakah exploratory atau enggak. Kalaupun nggak ditulis di dalam judul ya, paling nggak ditulis di dalam bagian metode saya menggunakan mixed method, itu harus ditulis tuh ya, supaya nanti si penguji membaca atau ini tuh ngerti ya. Apalagi di abstrak sudah ditulis lebih seru tuh ya. Disuruh wah ini pakai mixed method nih, dia gimana sih caranya. Pasti orang-orang yang mau belajar mixed method akan lihat tuh contoh-contoh paper yang menggunakan mixed method. Dia ingin tahu presentasinya, penulisannya bagaimana sih, urutannya bagaimana, step by stepnya bagaimana. Nah itu yang sedang coba di explore. Makanya jadi kalau misalnya kita menulis penelitian tentang mixed method, pasti banyak yang nyari, citasinya insya Allah akan tinggi. Apalagi kayak buku penelitian tentang mixed method gitu. Orang-orang tuh pasti akan penasaran ya, ingin tahu gitu ya, ini gimana sih ngurutinnya gitu ya. Makanya saya juga kaget ketika saya lihat 2 tahun bikin video, udah sampai 2000 lebih yang nonton. Ternyata banyak sekali yang mau mau pakai mixed method, dan yang bertanya itu kan banyak ya, minta materi dan sebagainya di dalam YouTube-nya itu sendiri. Ya sudah, saya share saja materinya, itu kan bukan buat saya keep ya. Silakan diambil aja gitu ya. Knowledge sharing-nya lebih enak lah gitu ya. Bukan bukan rahasia gitu ya, nggak perlu harus saya tahan-tahan gitu. Nah, tuliskan secara spesifik tadi yang saya bilang. Kalian mau pakai yang mana? Apakah explanatory, exploratory, atau embedded gitu. Karena bisa jadi penguji atau bisa jadi pembimbing itu nggak paham mixed method, dan mereka ingin belajar misalnya. Nah, jadi kalau misalnya ini yang akan sedikit lebih seru ya. Kalau pengujinya nggak paham, kemudian Anda pada saat menggunakan mixed method juga nggak jago-jago banget, itu repot. Karena pengujinya akan ngejar terus gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda paham atau nguasain lah, setelah melalui proses tentunya ya, terus ya sudah, akhirnya kan si penguji puas gitu ya, wah ini bisa ngejelasin enak juga ya mixed method. Kemudian spirit Anda ini, jawaban Anda itu menderive orang tersebut untuk membuat mixed method gitu ya, si penguji. Atau sebaliknya, misalnya pengujinya pakar gitu ya mixed method, Anda pakai mixed method terus Anda ngejelasinnya ngawur, pasti akan diketawain sama pengujinya, kalau nggak ditegur lah. Oh ini Anda dapat dari mana referensinya misalnya, karena salah misalnya, ini nggak tepat gitu ya. Terus deskripsikan bagaimana data kualitatif yang tadi saya bilang. Kalau emang menggunakan wawancaranya yang mana yang dipakai. Kalau misalnya pakai survei, surveinya pakai skala yang berapa, di daerah mana, pertanyaannya apa, dimensinya apa. Nah itu harus jelas. Makanya kenapa skripsi tebel, tesis tebel, disertasi apalagi ya, menggunakan mixed method terutama, itu pasti harusnya tebel. Nggak bisa kita rangkum-rangkumkan gitu, karena proses metodenya harus dibuat secara detail, biar orang lain itu bisa baca gitu ya, langkah-langkahnya kayak gimana sih, seperti itu. Bahkan itu akan memudahkan kita ya, citasinya jadi lebih tinggi. Terus jelaskan bagaimana kedua data tersebut diperoleh ya, kemudian dianalisa. Ini juga penting ya, jadi harus tahu misalnya misalnya menggunakan wawancara, kenapa pakai 5 partisipan, kenapa 3,
ya kenapa 7 atau 4, itu harus ada alasan ya. Ya, semua yang kita pilih, metode yang kita pilih, pendekatan yang kita pilih dalam penelitian itu harus ada penjelasannya. Nah, ini terakhir. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau masuk belajar mixed method, kalau nggak ada waktu buat baca buku, tonton aja ya video pendek-pendeknya ini, karena dia saya buat memang sengaja pendek ya, untuk memudahkan saja sih. Makanya saya juga kaget ketika wah udah ribuan gitu ya, dan ternyata bisa dilihat yang lebih menarik itu lebih explanatory ya. Ini di bawah sih kelihatan itu sampai 2000-an lebih, karena mungkin banyak, kalau saya lihat ya amati ya patternnya apa, banyak orang yang suka atau memang lebih nyaman dengan kuantitatif. Makanya kenapa banyak kemudian yang pakai explanatory. Itu wajar ya, nggak apa-apa, karena untuk keluar dari zona nyaman itu memang sulit, dan dia butuh teman gitu ya untuk bisa memotivasi ketika nanti mengalami kesulitan. Harus ada teman yang bertanya nantinya gitu. Dan ini buku yang saya baru launching nih ya di UPI Press yang ngeluarin. Ini adalah bagian dari disertasi, sedikit lah bagian. Nah itu, tapi ini tidak mixed method yang saya taruh di sini. Di dalam buku ini saya menggunakannya kualitatif. Ya karena yang menurut saya, wah ini kalau pakai mixed method bukunya akan tebal sekali. Ya full orang mungkin akan cenderung tidak terlalu berminat membacanya gitu ya. Tapi kalau misalnya menggunakan kualitatif, ya ini agak sedikit menarik gitu ya. Ya seperti itu aja mungkin ya dari saya, Kang atau Bang Sani ya, Bang Sani, Pak Sadam maksudnya, mohon maaf. Saya serahkan kembali ke moderator, barangkali kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih untuk Pak Denny tadi sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya. Tapi jujur ya, ini saya lihat tadi, saya perhatikan memang materinya itu agak berat ya, agak berat memang materinya. Bukan saja tidak sanggup, tapi insya Allah mahasiswa ilmu pemerintahan USK sanggup untuk mencerna apa namanya materi tadi ya. Walaupun tadi disisipi dengan banyak bahasa Inggris, karena seperti apa disampaikan oleh Pak Denny bahwasanya memang referensi dalam bahasa Indonesia itu masih sangat sedikit, sehingga memang harus pakai bahasa Inggris ya. Tapi walaupun materinya berat, tadi saya melihat bahwasanya Pak Denny menyampaikan materi ini dengan cukup bahasa yang cukup ringan, dan juga contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan. Sehingga saya simpulkan bahwasanya adik-adik paham ya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Denny tadi. Tapi walaupun begitu, mungkin ada dari kita yang masih penasaran ya, ataupun masih ingin mengeksplor lebih lanjut terkait dengan materi mixed method ini. Mungkin kita buka sesi pertanyaan ya bagi adik-adik yang masih penasaran terkait dengan materi hari ini. Silahkan yang ingin bertanya ya, mungkin dari Komting atau dari siapa, silakan adik-adik ya menanyakan, karena ini kesempatan yang langka ya. Mungkin adik-adik hari ini semua referensinya itu pakai bukunya Prof. Sugiono ya, tapi bukan tidak mungkin nanti ketika Pak Denny menerbitkan buku ya, malah bukunya bisa lebih bombastis dari Prof. Sugiono ya. Karena kan permintaan pasar sekarang terkait dengan metode penelitian mixed method itu sangat-sangat tinggi ya. Jadi ini kesempatan yang sangat langka ya. Silakan adik memanfaatkan berinteraksi langsung dengan calon penulis besar Indonesia. Silakan adik-adik ya, silakan adik-adik menanyakan beberapa pertanyaan, karena kita masih ada waktu ya 20 menit lagi ya, masih ada 20 menit lagi ya, silakan adik-adik. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, sedikit mungkin iklan layanan masyarakat ya. Jadi seperti yang kita dengar tadi ya, Pak Denny menyampaikan bahwasanya Pak Denny sudah memiliki sebuah channel YouTube ya. Silakan adik-adik kunjungi. Apalagi materi hari ini ya, materi ini mungkin nanti bisa diposting di YouTube. Mungkin adik-adik tadi kurang paham ya, boleh nanti tonton lagi ya, di playback, di segala macam, diulang-ulang segala macam, hingga benar-benar menguasai mixed method, sehingga nanti mungkin akan menggunakan metode mixed method. Dan jangan lupa ya, like and subscribe. Itu yang paling penting ya. Jangan lupa dari like and subscribe channel dari Pak Denny ya. Baik, silakan adik-adik yang ingin memiliki pertanyaan, silakan tanyakan ya. Silakan. Nabila? Silakan Nabila. Tidak mesti Nabila, lain bisa, silakan adik-adik menanyakan pertanyaan.
Ini semester berapa Pak Sadam mahasiswanya? Ini semester 6 ya, insya Allah Oh, bentar lagi ya. sudah ya mengajukan skripsi. Sudah mendapatkan mata kuliah metode penelitian belum? Metode penelitian sudah. Metodologi ilmu pemerintahan ya. Sudah. Oke. Ya, ya. Ya karena memang betul ya tadi ya teman-teman semua memang mixed method kalau apalagi referensi yang berbahasa Inggris tadi itu lumayan berat memang betul tadi Pak Sadam bilang gitu ya. Dan itu butuh waktu 4 tahun buat saya biar bisa paham. Karena memang dia berat dan pada saat diimplementasi lebih berat lagi. Oleh karena itu makanya saya terpikir kenapa kemudian channel YouTube-nya itu dibuat termasuk buku yang sekarang lagi mau proses karena berat buat saya gitu ya. Jangan sampai orang lain tuh jadi berat juga gitu ya. Jadi biar mudah gitu ya. Dan saya senang ketika ada mahasiswa kami juga di sini yang S3 yang mulai pakai mixed method. Saya bilang wah akhirnya saya ada temannya gitu ya di sini. Karena apa? Karena masih sedikit ya. Jadi saya diundang di kayak di mana di Unpad, di UNS Surakarta gitu ya. Terus kemudian ke UGM di UI itu safari tentang mixed method ini gitu karena ya ini ya masalah booming tadi demandnya tinggi orang sudah terlalu jenuh menggunakan kuantitatif dan kualitatif pun agak bukan susah ya lama ya kualitatif ya kayak etnografi itu teman-teman kami dari UGM pun yang di kuliah di Glasgow pakai kualitatif malah lebih lama lulusnya dari saya dari mixed method karena saya ada unsur kuantitatifnya jadi lebih cepat sedikit lah gitu mereka malah lebih lama karena ada etnografi harus 6 bulan stay di kalau Pak Arif itu di mana di Padang ya beliau stay 6 bulanan lebih lah mengamati bagaimana pedagang-pedagang di warung artinya 6 bulan hanya mencatat tidak menulis sementara saya mix method 6 bulan sudah termasuk menulis itu karena kualinya saya tidak menggunakan etnografi gitu ya nah makanya ini ilmu-ilmu pemerintahan pastinya lebih ilmu sosial mungkin lebih banyak kualitatif ya Mas Adam ya. Nah, kita akan menarik kalau misalnya coba kita tambahkan kuantitatifnya untuk mendapatkan audiens yang lebih luas gitu ya. Untuk mengonfirmasi hasil wawancara atau mungkin untuk memperoleh hasil yang lebih general ya, lebih umum ya kalau kuantitatif kan seperti itu. Saya yakin kualitatif kalau misalnya teman-teman semua punya basic kualitatif malah lebih cepat harusnya. Karena yang bikin lama itu kualitatifnya. Ya kalau kuantitatif itu nggak terlalu lama. Yang lebih lama itu kalau tidak menguasain SPSS, tidak bisa pakai SPSS, tidak bisa pakai stata. Nah itu belajar dulu itu yang bikin lama. Karena harus hafal fiturnya, mau masuk ke misalnya membuat regresi itu seperti apa. Jadi nonton YouTube-nya itu hanya untuk belajar bagaimana menggunakan SPSS, bagaimana menggunakan stata. Seperti itu. Ini mungkin adik-adik karena bulan puasa ya fokus ibadah ya. Fokus ibadah. Kenapa? Malu itu adalah sebagian dari iman. Jadi fokus ibadah makanya ada pertanyaan ya. Tapi apa ini saya mengharapkan satu saja pertanyaan mungkin ya ada dari teman-teman dari adik-adik ya karena kita masih ada waktu ya 15 menit lagi masih ada ya silakan mungkin satu pertanyaan saja dari adik-adik ya. Yang nggak usah terlalu fokus ibadah adik-adik ya. Kita kalau dalam ilmu itu tidak beribadah ya. tidak perlu malu ya. Tapi langsung saja bertanya kalau adik-adik memiliki pertanyaan. Silakan diwakili oleh komting bisa satu pertanyaan saja. Silakan adik-adik. Ada pertanyaan kira-kira? Ada? Alia ada pertanyaan ada ya? Alia? Halo? Izin Pak sebelumnya. Ya, silakan Alia. Jadi gini Pak, kalau kita mau menggunakan metode mix tadi, apakah harus tergantung daripada judul dan apakah harus tergantung daripada topik judul kita gitu Pak? Makanya harus kita bisa menggunakan mix method tersebut atau semua judul itu bisa kita masukkan ke dalam metode tersebut Pak? Terima kasih. Baik, Alia, terima kasih pertanyaannya. Pak Sadam, saya izin langsung jawab ya. Oke, jadi idealnya memang di judul sudah tertulis ya agar menggunakan mixed method. Tapi kalaupun tidak, di research questionnya, di pertanyaan risetnya itu harus tertera gitu ya. Kenapa harus menggunakan mixed method? Jadi kalau misalnya adik-adik biasanya pakai kualitatif, mungkin pertanyaan risetnya lebih ke arah how ya, bagaimana ya nggak sih? Atau sejauh apa? Yang bukan yang sifatnya kayak
kalau kuantitatif kan lebih ke arah apakah, ya, what question biasanya. Kalau misalnya quali kan how. Nah, kalau dalam mixed method idealnya itu paling tidak pertanyaan dalam risetnya harus ada dua, yang bisa dijawab dengan quali dan bisa dijawab dengan kuanti. Gitu. Jadi kalau dalam judulnya, contoh nih, judul disertasi saya saja tidak mencerminkan itu mixed method. Jadi simple sekali, hanya the challenges facing pasar accountability. Kalau bahasa Indonesianya tantangan akuntabilitas pasar. Sudah, cuma 5 kata atau kata intinya cuma 3, 2 artikel ya. The challenges facing pasar accountability, 5 kata saya. Kalau kita baca kan mana mixed methodnya, tapi pas kemudian kita baca di bagian introduction gitu ya Alia, jadi terlihat tuh, oh iya ini mah masalahnya ternyata yang dibahas atau yang ditanyakan adalah 1, 2, 3 gitu ya. Artinya, oh ini ada pertanyaan-pertanyaan memang harus dijawab dengan mixed method. Dan itu adalah salah satu kunci biar bisa menjawab pada saat ujian sidang tuh. Karena pasti atau ujian sidang entah itu S1, S2, S3 itu pasti akan ditanya kenapa sih pakai mixed method. Dia kan bisa pakai kuantitatif. Maka Alia atau teman-teman yang lain bisa dengan secara pede menjawab gitu ya. Oh nggak bisa Pak gitu. Karena ini masalahnya seperti A, B, C gitu ya. Kemudian riset pertanyaannya adalah seperti ini. Ini yang paling tepat menggunakan mixed method gitu ya. Tadi karena ada unsur kualinya, ada unsur kuantitatifnya gitu. Itu yang paling aman gitu ya. Seperti itu. Nah, udah bisa menjawab ya Alia ya. Ini pertanyaan bagus nih. Memang pertanyaan untuk awal-awal itu pasti begitu gitu ya. Tapi kalau kita baca ya disertasi yang dari library-nya UK misalnya, yang sering saya jadikan referensi itu, jarang saya nemuin judulnya itu tertulis mixed method. Tapi pada saat mulai di abstrak, pada saat mulai di bab 1 itu kelihatan langsung, oh ini pakai mixed method nih gitu. Ya karena masalah yang di highlight itu ya susah lah pakai kuanti aja, misalnya susah pakai kuali aja nggak cukup gitu ya. Karena kan kalau kuali kan terbatas ya, responden yang betul ya Pak Sadam ya, kan dibatasin wawancaranya paling berapa gitu ya. Sementara kuanti nggak bisa, kita hanya ke 5 orang, 3 orang kita kasih survei, 3 orang, 4 orang gitu ya. Sementara populasinya ada 1 juta misalnya, kan nggak tepat gitu. Itu ya mungkin ya Alia, mudah-mudahan bisa menjawab. Ini pertanyaan basic tapi penting Pak Sadam ditanyakan itu, betul. Betul sekali. Baik, Pak Denny ya, sepertinya adik-adik sangat fokus pada ibadah di bulan Ramadan ini ya, sehingga mereka malu gitu ya, karena bagian dari iman ya, bagian dari ibadah, sehingga saya rasa tidak ada lagi pertanyaan yang mengganjal adik-adik, karena tadi melihat bahwasanya sudah ada jalur alternatif ya. Melihat bahwasanya ada YouTube channel dari Kang Denny. Mungkin nanti adik-adik kalau memang masih penasaran, bisa langsung mengunjungi channel, nonton. Di situ mungkin ada kolom komentar, bisa berinteraksi langsung dengan Kang Denny ya. Nanti bertanya langsung terkait dengan hal yang memang mungkin belum dipahami. Mungkin nanti Kang Denny bisa membalas secara langsung. Ya, seperti itu ya. Baik, mungkin untuk hari ini ya kita cukupkan pertemuannya sampai jam 10.22, walaupun tadi saya sampaikan sampai 10.30, tapi sisa dari menit mungkin bisa digunakan untuk istirahat sebentar nanti sebelum bisa masuk lagi kelas di jam 10.45 ya. Sekian. Baik, terima kasih, kita berikan applause dulu kepada Pak Denny Andriana ya. Terima kasih banyak yang telah mengisi di ilmu pemerintahan. Semoga apa yang Pak Denny sampaikan bisa menjadi amal jariah ya, bisa bermanfaat bagi adik-adik dalam menyusun skripsi ke depan, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya, saya mungkin mewakili dari Kaprodi ya, mengucapkan terima kasih, dan semoga Kang Denny tidak bosan-bosan. Kalau mungkin nanti ada undangan selanjutnya, mungkin langsung, kita nggak tahu ya, mungkin adik bisa datang langsung menemui adik untuk memberikan materi di lain kesempatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk hari ini Pak Denny atas pemaparan yang luar biasa ya, menambah ilmu baru untuk adik-adik, dan juga terima kasih untuk Pak Sadam ya, kesempatannya. Semoga masih banyak kesempatan lain yang bisa
diberikan kepada adik-adik di Prodi Ilmu Pemerintahan. Baik, sebelum kita meninggalkan grup, boleh kita aktifkan kameranya untuk kita ambil foto bersama terlebih dahulu. Adik-adik semua boleh dia aktifkan kameranya. Baik ya, sudah kita ambil foto bersama untuk sesi pertama. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi di slide yang satu lagi. 1, 2, 3. Baik adik-adik dan juga Pak Denny, terima kasih banyak Pak Denny, ditunggu mungkin bisa bersilaturahmi langsung, mungkin kali ini via Zoom, mungkin bisa bersilaturahmi langsung datang ke Aceh ya, main-main ke FISIP USK Pak Denny, ditunggu kehadirannya dan juga ilmu-ilmu lainnya di lain kesempatan ya. Baik, terima kasih adik-adik, semangat menjalankan ibadah puasa, terima kasih sudah mengikuti Zoom hari ini. Akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak. Izin live ya.